Pada era kepemimpinan B.J. Habibie, Indonesia mengalami banyak perubahan signifikan dalam sistem kebijakan ekonomi. Berikut adalah penjelasan terkait kebijakan ekonomi serta studi kasus selama masa jabatan Presiden Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Beberapa kebijakan ekonomi penting yang diterapkan selama masa pemerintahan B.J. Habibie meliputi: yang pertama ada restrukturisasi perbankan. Salah satu prioritas utama Habibie adalah restrukturisasi sektor perbankan. Banyak bank di Indonesia mengalami kesulitan likuiditas atau bahkan bangkrut akibat krisis. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk menangani bank-bank bermasalah dan melakukan penyihatan perbankan. Program ini termasuk rekapitalisasi bank-bank nasional melalui injeksi dana pemerintah dan penutupan bank-bank yang tidak layak. Yang kedua ada pembentukan IBRA atau Indonesian Bank Restructuring Agency. BPPN didirikan untuk menangani masalah perbankan dan memfasilitasi restrukturisasi utang serta reformasi di sektor perbankan. Hal ini bertujuan untuk menormalkan kembali sistem perbankan dan menarik kembali kepercayaan investor dalam sistem keuangan Indonesia. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi. Habibie berusaha untuk mendorong liberalisasi ekonomi dengan membuka lebih banyak sektor bagi investasi asing. Pembatasan dalam beberapa sektor ekonomi dikurangi untuk menarik modal asing dan membantu pemulihan ekonomi. Selain itu, beberapa kebijakan ekonomi proteksionis dari era sebelumnya diubah untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi. Yang keempat, paket program IMF. Untuk menangani krisis, Habibie melanjutkan kerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF yang sudah dimulai pada masa pemerintahan Soeharto. Pemerintah mengikuti paket program IMF yang mencakup reformasi ekonomi, pengetatan fiskal, serta restrukturisasi sektor-sektor yang penting untuk stabilisasi ekonomi. Meskipun ada kritik terhadap langkah ini, bantuan dari IMF dianggap perlu untuk mencegah kebangkrutan negara. Yang selanjutnya, kebijakan moneter. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang ketat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat terpuruk. Kenaikan suku bunga acuan dan intervensi di pasar valuta asing dilakukan untuk mengendalikan inflasi serta menahan kejatuhan nilai rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS. Berikutnya, privatisasi dan penjualan aset negara. Dalam rangka untuk mengurangi beban fiskal, pemerintahan Habibie menjual beberapa aset negara dan BUMN. Ini termasuk privatisasi beberapa perusahaan milik negara untuk mendapatkan pendapatan tambahan dan mengurangi utang negara. Kebijakan moneter. Salah satu reformasi besar di masa pemerintahan Habibie adalah dimulainya kebijakan otonomi daerah. Meski terkait dengan aspek politik dan administratif, kebijakan ini juga berdampak besar pada perekonomian, terutama dalam hal alokasi sumber daya dan kewenangan fiskal di tingkat lokal. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi B.J. Habibie bertujuan untuk memulihkan kepercayaan pasar, menstabilkan ekonomi, dan menciptakan landasan bagi pemulihan jangka panjang setelah masa kritis. Studi kasus, reformasi ekonomi dan penerapan otonomi daerah. Selain memulihkan ekonomi pasca krisis, Habibie juga memperkenalkan reformasi besar dalam tata kelola ekonomi dan pemerintahan, terutama melalui kebijakan otonomi daerah. Sebelum masa pemerintahannya, Indonesia sangat terpusat, di mana sebagian besar kekayaan dan pengambilan keputusan ekonomi berada di tangan pemerintah pusat. Dalam hal tersebut, B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu desentralisasi fiskal. Pada tahun 1999, pemerintahan Habibie mulai menerapkan Undang-Undang Otonomi Daerah
yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam, anggaran, dan pajak. Yang kedua, yaitu pembagian pendapatan. Pemerintah pusat dan daerah mulai membagi pendapatan dari berbagai sektor, termasuk hasil tambang dan minyak, sehingga daerah yang kaya sumber daya memiliki pendapatan lebih besar. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga membawa beberapa dampak, di antaranya yaitu peningkatan kemandirian daerah. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti Kalimantan dan Sumatera, merasakan peningkatan pendapatan yang signifikan. Hal ini memberi daerah lebih banyak kebebasan dalam pengelolaan pembangunan lokal. Di sisi lain juga, kebijakan yang diambil menyebabkan ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah memperdalam kesenjangan antara daerah yang kaya dengan daerah yang lebih miskin, karena pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam tidak terdistribusi secara merata sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah.